Selamat datang di channel Gemitelling, rumah dari berbagai kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan hidup yang penuh air mata sekaligus kebahagiaan. Hari ini, kami hadirkan sebuah kisah panjang yang akan membawa kalian larut dalam emosi. Sebuah cerita tentang anak angkat yang diremehkan, dibuli, bahkan hampir kehilangan nyawa, namun akhirnya dipilih oleh takdir untuk menjadi pewaris dan menemukan cinta sejati. Inilah kisah anak angkat yang terbuang, pewaris yang dipilih. Sejak kecil, Naila tumbuh di keluarga kaya yang mengangkatnya sebagai anak. Meski selalu disayangi oleh ayah dan ibu angkatnya, hidupnya tidak pernah mudah. Selin, anak kandung pasangan itu, selalu memperlakukan Naila seperti pelayan. Di sekolah, Selin sering mempermalukan Naila di depan teman-temannya. "Kamu cuma numpang hidup, jangan sok jadi saudara," katanya lantang. Naila hanya menunduk, menahan air mata, karena ia tidak ingin menyakiti hati kedua orang tua angkatnya. Di rumah, situasinya tak jauh berbeda. Selin selalu mendapatkan yang terbaik, kamar mewah, pakaian mahal, mobil pribadi. Sementara Naila tinggal di kamar sederhana di lantai atas. Namun, ada satu hal yang membuat Naila bertahan, kasih sayang tulus ayah dan ibu angkatnya. Meski mereka sering marah pada Selin karena sikapnya, Naila selalu membela dengan berkata, "Tidak apa-apa, ayah, ibu." Selin hanya sedang emosi. Tahun demi tahun berlalu, sifat Selin semakin memburuk. Ia jadi gadis manja, kasar, suka berpesta, dan menganggap dirinya sebagai pusat dunia. Dalam pikirannya, ia yakin bahwa segala harta dan masa depan keluarga akan menjadi miliknya. Selin bahkan percaya dirinya akan dijodohkan dengan putra sahabat ayahnya, pewaris salah satu keluarga paling kaya di negeri ini. Dengan sombong ia sering berkata, "Aku pasti dapat suami yang akan menuruti semua keinginanku." Namun ia tidak tahu, takdir justru sedang menyiapkan jalan yang berbeda. Jalan yang akan menjungkir balikkan seluruh hidupnya. Hari yang ditunggu tiba. Keluarga itu kedatangan sahabat lama sang ayah, Tuan Arga, bersama putranya yang bernama Adrian. Selin bersolek berlebihan, mengenakan gaun mahal, yakin bahwa ia akan membuat calon suaminya terpesona. Namun begitu pintu terbuka, semua orang terdiam. Adrian muncul dengan jas hitam elegan, wajah tampan, tubuh tinggi tegap, aura dingin namun berwibawa. Sekali melangkah, ia seolah membawa atmosfer berbeda. Selin menahan napas, tak percaya bahwa pria yang akan dijodohkan dengannya ternyata begitu sempurna. Dalam pikirannya, ia langsung mengklaim Adrian sebagai miliknya. Namun yang membuatnya marah adalah kenyataan bahwa Adrian tidak tertarik padanya. Sejak awal, tatapan mata pria itu lebih sering tertuju pada Naila yang duduk di pojok ruangan, membantu menyajikan minuman dengan rendah hati. Saat makan malam, Selin berusaha memamerkan dirinya, bercerita tentang pesta, belanja, dan gaya hidup glamor. Adrian hanya menjawab singkat dengan wajah datar, seolah bosan. Sebaliknya, ketika Naila ditanya pendapat tentang hal sederhana, seperti makanan kesukaannya, Adrian justru tersenyum tipis untuk pertama kali. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan pada Selin. Hati Selin mendidih. Bagaimana mungkin anak angkat yang hina itu mendapat perhatian dari pria yang seharusnya menjadi miliknya? Di balik meja makan itu, sebuah benih cinta perlahan tumbuh, meski dibungkus aura dingin yang membuat semua orang waspada. Sejak malam itu, kebencian Selin pada Naila semakin memuncak. Ia merasa Adrian meremehkannya dan lebih memilih memperhatikan saingannya. Malam-malamnya dipenuhi amarah dan dendam. Suatu hari, Selin dengan sengaja menuduh Naila mencuri perhiasannya di depan para tamu. Semua orang terkejut, Naila hanya bisa menunduk dengan wajah pucat. Namun sebelum suasana makin kacau, Adrian maju. Dengan suara berat dan tatapan menusuk, ia berkata, "Saya yakin Naila tidak bersalah. Jangan sembarangan menuduh tanpa bukti." Semua orang terdiam, termasuk orang tua mereka. Wajah Selin memerah. Rencana mempermalukan Naila justru membuat Adrian semakin membelanya. Dari hari itu,
ia bersumpah akan menghancurkan Naila dengan cara apapun. Tak hanya berhenti di situ, Selin mulai menyebarkan gosip di kalangan sosial bahwa Naila adalah penggoda pria kaya yang hanya mengincar warisan keluarga. Namun gosip itu berbalik menyerangnya. Adrian semakin tegas menunjukkan keberpihakannya pada Naila, bahkan di depan umum. Orang berhati kotor selalu menuduh orang baik sesuai isi pikirannya sendiri, katanya dingin pada Selin. Naila semakin terpojok, tapi hatinya juga mulai bergetar. Ia merasakan perlindungan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Namun di balik semua itu, badai besar sudah semakin dekat. Suatu malam, ayah dan ibu angkat Naila memanggilnya ke ruang kerja. Dengan wajah serius, mereka menyerahkan sebuah berkas penting. "Naila, semua harta keluarga ini akan diwariskan padamu," ucap sang ayah dengan suara bergetar. Naila terkejut. Ia menolak, menangis, berkata bahwa dirinya hanyalah anak angkat. Bagaimana dengan Selin? Bukankah dia yang seharusnya? Namun sang ibu memeluk Naila erat. "Selin tidak tahu arti tanggung jawab. Kamu yang selama ini menjaga kami, mengerti arti keluarga. Kamu yang pantas menerima semua ini." Tanpa disadari, Selin menguping dari balik pintu. Saat mendengar keputusan itu, matanya merah penuh kebencian. Dalam hatinya ia berteriak, "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Malam itu juga, Selin merencanakan hal jahat. Ia tidak hanya ingin merebut kembali warisan, tetapi juga ingin menghancurkan hidup Naila selamanya. Sementara itu, Adrian yang mengetahui keputusan tersebut semakin mendekat pada Naila. Bukan karena harta, tapi karena ia ingin melindunginya dari bahaya yang mulai mengintai. Naila, yang masih bingung dengan perasaan sendiri, mulai merasa ada bahaya besar yang akan datang menghampirinya. Sejak malam itu, serangan demi serangan mulai dilancarkan Selin. Suatu hari, Naila hampir terjatuh dari tangga karena pijakan kayu yang dilonggarkan. Untung Adrian muncul tepat waktu, menangkap tubuhnya sebelum membentur lantai. Dengan wajah dingin tapi penuh kepedulian, Adrian berkata pelan di telinganya, "Aku tidak akan membiarkanmu terluka." Kalimat itu membuat Naila menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Namun, ancaman tidak berhenti. Selin bahkan menyewa orang untuk menakut-nakuti Naila di jalan. Suatu malam, Naila hampir diseret oleh dua pria asing, tapi Adrian datang dengan mobilnya, menyelamatkannya. Naila gemetar ketakutan di pelukan Adrian. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" bisiknya. Adrian menatapnya dalam, "Karena ada orang yang tidak rela melihatmu bahagia. Tapi aku akan melindungimu, Naila, meski harus melawan siapapun." Selin yang melihat dari jauh semakin gila. Baginya, Adrian semakin jauh dari genggamannya. Ia merasa dikhianati oleh semua orang, orang tua, Adrian, bahkan takdir. Ia mulai memikirkan langkah terakhir, mengungkap rahasia bahwa Naila hanyalah anak angkat, agar semua orang membencinya. Tapi yang tidak ia tahu, rahasia itu justru akan menjadi kunci kebanggaan Naila, bukan kehancurannya. Hari pewarisan tiba. Di hadapan notaris, keluarga, dan kerabat besar, diumumkan bahwa semua harta akan jatuh ke tangan Naila. Ruangan seketika gempar. Selin berteriak histeris, menuduh orang tuanya pilih kasih, menuduh Naila sebagai perampas. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya anak angkat. Kenapa dia yang dipilih, bukan aku? Namun sang ayah berdiri dan berkata tegas, "Justru karena dia anak angkat, kami bisa melihat ketulusannya tanpa pamrih. Kamu sudah terlalu tenggelam dalam keserakahan, Selin." Selin hampir kehilangan kendali. Ia melempar gelas, berusaha menyerang Naila, tapi Adrian segera maju melindungi. Dengan tatapan dingin, ia berkata, "Kamu sudah melewati batas, Selin." Semua orang terdiam. Selin akhirnya diusir dari rumah karena perbuatannya. Dengan penuh kebencian, ia bersumpah suatu hari akan kembali untuk membalas dendam. Naila menangis, bukan karena senang, melainkan karena hatinya tetap sakit melihat Selin jatuh sedalam itu.
Namun semua orang tahu, keputusan itu tidak bisa diubah. Naila resmi menjadi pewaris keluarga, dengan Adrian selalu di sisinya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Adrian membawa Naila ke taman rumah keluarga. Malam itu langit dipenuhi bintang, dan udara terasa dingin namun menenangkan. Dengan langkah pelan, Adrian berlutut di hadapan Naila. Tatapan matanya tidak lagi dingin, melainkan penuh kehangatan. Naila, katanya pelan, aku tidak peduli siapa dirimu, anak kandung atau anak angkat. Aku hanya tahu satu hal, aku mencintaimu. Naila terisak, menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya pria seanggun Adrian bisa mengatakan hal itu padanya. Semua luka, penghinaan, dan air mata seolah terbayar dengan satu kalimat itu. Aku takut ini hanya mimpi, ucap Naila gemetar. Adrian tersenyum, menggenggam tangannya erat. Kalau ini mimpi, maka aku tidak ingin pernah bangun. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Orang tua Naila tersenyum bahagia, merasa keputusan mereka tidak salah. Naila kini bukan hanya pewaris sah keluarga, tapi juga istri dari pria yang benar-benar mencintainya. Di kejauhan, Selin menatap dengan mata penuh kebencian, namun itu adalah kisah lain yang belum terungkap. Untuk Naila dan Adrian, perjalanan cinta mereka baru saja dimulai, sebuah cinta yang dipilih oleh takdir. Demikianlah kisah penuh luka, pengkhianatan, air mata, namun juga cinta sejati yang pada akhirnya menang. Dari anak angkat yang diremehkan, menjadi pewaris utama, hingga menemukan cinta yang tidak bisa dibeli dengan harta. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bahwa ketulusan akan selalu mendapat tempat terindah. Terima kasih telah menonton di channel Gemiteling. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah berikutnya yang lebih dramatis, lebih menegangkan, dan tentu saja lebih menguras emosi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.